Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Yunitasari dengan NIM 64240650, kelas 642B03 Prodi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pertemuan 7 mata kuliah Pendidikan Agama Islam tentang artikel mengenai dampak genosida di Palestina terhadap perekonomian dunia. Secara umum, arti genosida mengacu pada tindakan sistematis yang bertujuan untuk menghancurkan suatu kelompok. Dalam konteks konflik Palestina, tindakan yang dianggap sebagai genosida mencakup pembunuhan massal, pengusiran warga Palestina dari tanah mereka, penghancuran tempat tinggal, serta upaya menghapuskan identitas budaya dan agama mereka. Konflik ini menciptakan dampak yang mendalam tidak hanya bagi rakyat Palestina, tetapi juga untuk dunia internasional. Sedikit kilas balik sejarah awal mulanya konflik ini terjadi. Konflik Israel-Palestina merupakan salah satu konflik paling panjang dan kompleks dalam sejarah modern. Berakar dari klaim atas wilayah yang sama oleh Yahudi dan Arab Palestina, gerakan Zionisme yang muncul pada akhir abad ke-19 bertujuan mendirikan negara Yahudi di Palestina, yang saat itu merupakan wilayah Kekaisaran Utsmaniyah dengan mayoritas penduduk Arab. Setelah Perang Dunia I, wilayah ini berada di bawah mandat Inggris dan ketegangan meningkat akibat imigrasi Yahudi, terutama pasca Holocaust. Pada 1947, PBB mengusulkan pembagian Palestina menjadi dua negara. Namun usulan ini hanya diterima oleh pihak Yahudi. Ketika Israel memproklamasikan kemerdekaannya pada 1948, meletuslah Perang Arab Israel pertama yang menyebabkan ratusan ribu warga Palestina mengungsi. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Nakba atau malapetaka. Sejak itu, konflik terus berlanjut melalui perang, intifada, dan pendudukan wilayah Palestina oleh Israel. Meski beberapa upaya perdamaian telah dilakukan seperti penjajahan Oslo, belum ada solusi final. Israel masih menguasai banyak wilayah Palestina, membangun pemukiman ilegal dan memperlakukan blokade atas Gaza dan juga memperparah krisis kemanusiaan. Konflik yang berkelanjutan pasti akan memberikan dampak dalam berbagai sektor, salah satunya dalam sektor perekonomian global. Mustahil rasanya apabila kondisi ekonomi global tidak terpengaruh atas adanya konflik yang berlangsung selama lebih dari 7 dekade. Dampak atau pengaruh yang ditimbulkan dari konflik tersebut antara lain: yang pertama, fluktuasi harga minyak dunia. Walaupun Palestina bukan negara penghasil minyak, konflik dan genosida di wilayah tersebut tetap memengaruhi harga minyak dunia. Letaknya yang strategis di kawasan Timur Tengah membuat eskalasi kekerasan di Palestina menimbulkan ketegangan regional, terutama di antara negara-negara produsen minyak. Ketidakpastian ini memicu kekhawatiran pasar global dan menyebabkan fluktuasi harga minyak, meskipun tidak ada gangguan langsung terhadap pasokan. Yang kedua, adanya gangguan perdagangan internasional. Ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah, termasuk konflik antara Palestina dan Israel, dapat menghambat kelancaran arus perdagangan internasional, khususnya yang melibatkan wilayah tersebut. Gangguan ini berpengaruh langsung terhadap kelancaran rantai pasok global dan dapat menyebabkan fluktuasi harga pada komoditas serta barang-barang penting. Dalam konteks ini, konsep perdagangan bebas di tingkat global perlu ditinjau ulang karena adanya intervensi konflik politik yang mengganggu stabilitas ekonomi. Yang ketiga, hilangnya investasi. Ketidakstabilan politik yang terus berlangsung serta konflik bersenjata di kawasan menyebabkan para investor ragu untuk menanamkan modal. Situasi ini berdampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi, khususnya di Timur Tengah, dan menurunnya potensi masuknya investasi. Kemudian, akibat yang keempat, adanya ketidakpastian geopolitik. Genosida di Palestina telah memicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah, menciptakan ketidakpastian yang mempengaruhi stabilitas ekonomi global. Konflik ini membuat investor enggan mengambil risiko
memicu fluktuasi pasar keuangan, nilai tukar, dan harga minyak. Selain itu, ketegangan tersebut menghambat kerjasama ekonomi antar negara, memperlambat pertumbuhan global, dan menciptakan ketidakpastian jangka panjang di berbagai sektor. Kemudian, dampak yang kelima atau terakhir adalah fenomena gerakan boikot terhadap produk terafiliasi dengan Israel. Secara umum, gerakan ini dinamakan gerakan BDS atau Boycott, Divestment, Sanction yang menyerukan pemboikotan, penarikan investasi dan sanksi terhadap Israel sebagai bentuk proses atas pelanggaran hak asasi manusia di Palestina telah memberikan dampak terhadap sektor ekonomi global. Sejumlah perusahaan multinasional dan investor internasional menghadapi tekanan publik untuk menghentikan kerjasama atau investasi yang berkaitan dengan Israel. Hal ini memicu perubahan kebijakan bisnis, mengganggu rantai pasokan bagi perusahaan tertentu, serta menimbulkan ketegangan diplomatik antara negara-negara pendukung Palestina dan pendukung Israel. Meskipun belum berdampak besar pada ekonomi global secara keseluruhan, gerakan ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan ekonomi internasional dan memperlihatkan bagaimana isu kemanusiaan dapat mengaruhi keputusan ekonomi lintas negara. Demikian video yang bisa saya sampaikan mengenai tugas pertemuan 7 ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.